Ternyata ini toh alasannya kenapa Roy Suryo CS kekeh minta kasus ini dihentikan di SP3. Karena mereka ini terancam pasal-pasal berat soal laporan Bapak Jokowi. Karena mereka memfitnah Bapak Jokowi dan mengatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Polda Metro Jaya mengatakan tinggal menunggu P21 saja, lalu para tersangka ditahan. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton videonya sampai habis. Pemeriksaan di dalam clear, pertanyaan mengacu pada manipulasi data elektronik. Jadi pendalamannya grafiknya meningkat nih. Manipulasi data elektronik ini. Lebih spesifiknya, apakah alat yang digunakan dalam menampilkan ijazah tersebut ini menjurus, dan disinilah saya anggap akan terpenuhi unsur di mana manipulasi elektronik itu lebih spesifik alat yang digunakan di beberapa stasiun TV pada saat saya bersama atau saat saya menonton, saat saya menjadi narasumber, saya jelaskan. seperti apa pemeriksaan? Jadi ini toh. Jadi sekarang ketahuan teman-teman. Kenapa mereka kekeh supaya kasus ini dihentikan sekarang. Tidak mau sampai masuk pengadilan. Karena ini toh terancam pasal-pasal berat. Karena diduga ini mereka memanipulasi data elektronik. Kena banget ini mereka. Bahkan mereka ini jelas kena pasal berlapis dengan hukuman yang begitu berat. Aduh, gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, bukankah bumi Indonesia akan kembali tentram kalau orang-orang ini segera ditahan? Komen-komen di bawah. Jasa itu berbeda 92,37% dengan orang yang jadi presiden. Itu yang masih di ya kan mereka sendiri yang mengatakan 99% ini bukan Pak Jokowi kan katanya. Masuk akal nggak di kepala kita? Fotonya tidak diakui itu foto Pak Jokowi, tetapi mereka mengakui itu ditindih oleh stempel. Lah kalau memang itu bukan foto Pak Jokowi, ngapain ditindih pakai stempel? Coba mikir pakai logika sederhana teman-teman. Setelah menuding ini itu, kemudian habis itu bergeser ke sana, menuding ini itu. Pokoknya ini mereka kekeh supaya dikatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Itu aja poin mereka. Segala sisi diserang sama mereka. Baik dari lintasan, cap di foto Bapak Jokowi, kemudian mengatakan itu yang difoto bukan Pak Jokowi. Waduh, amburadul sebenarnya teman-teman. Serangan-serangan yang dilemparkan oleh Tiva CS ini. Dan itu yang bakalan memperberat hukuman yang diterima oleh mereka. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, ramekan komentar di bawah ini. Bayangkan, lulusan alumni, dia sekolah di situ, dia menimba ilmu di situ, sekarang dia jelek-jelekin. Itu manusia, Pak. Gimana nih? Nilai aja sendiri. Aduh. Usul dari saya alumni, saya prihatin. Betul. Kenapa seorang Roy Suryo dibiarkan berkeliaran setelah melakukan hal yang sangat-sangat memalukan? Jelas. Sebagai alumni. Kalau bukan karena dia punya janji politik, kurasa dia tidak lakukan ini. Makanya kalau kita lihat wajahnya, kelakuannya, udah mirip orang sakit jiwa. Waduh, karena sakit hati jiwa dan otaknya sudah begini. Iya, sudah bertentangan ya. Saya kasihan, sebenarnya secara nurani saya kasihan sama Roy Suryo dan teman-teman. Kenapa sih mesti begitu untuk cari panggung? Sebenarnya kasihan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kalau kalian teman-teman merasa kasihan nggak sama kubu Roy Suryo CS ini? Di sini disebutkan ini Roy Suryo mengalami sakit jiwa dan melakukan itu tindakan cari panggung. Dan di sini juga diungkap kalau sebenarnya diduga kuat yang dilakukan oleh Roy Suryo ini itu dilatar belakangi akibat janji politik. Atau gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Kenapa sampai sejauh ini
tersesat sejauh ini Roy Suryo dan kawan-kawan? Komen-komen di bawah. Bahwa Jokowi bukan alumni UGM. Pak Jokowi, Anda bukan alumni UGM. Sesat. Mengaku saja lah Pak. Tapi Pak, dokumen-dokumen itu, kejanggalan itu sudah terlalu banyak Pak. Jangan tetap bertahan dalam kebohongan Anda sehingga tenggelam dan diselimuti kecemasan terus. Ya, Bapak cemas dimanapun Bapak berada, sementara kami di sini ketawa-ketawa. Kalau saya pribadi saya maafkan Bapak, tapi nggak tahu rakyat yang lain. Ya. Kalau saya pribadi, saya secara pribadi, tapi banyak rakyat mungkin berpandangan berbeda. Tetap Sok jadi pahlawan si Rismon. Katanya kalau dia pribadi mau memaafkan Bapak Jokowi. Tapi kembali dia melanjutkan pernyataan. Tapi nggak tahu rakyat banyak. Apakah mereka memaafkan Bapak? Lah. Teman-teman ini gimana? Katanya mereka, Rismon dan kelompoknya ketawa-ketawa. Yakin. Sekarang Rismon apa kabarnya? Usai dikuliti, usai terbongkar dugaan kepalsuan daripada ijazahnya tersebut. Yakin masih bisa ketawa? Yakin bisa tidur nyenyak? Hah? Rismon Sianipar, Pak Jokowi Anda bukan alumni UGM. Lah, berulang kali Rektor UGM Bu Ova Emilia menegaskan Bapak Jokowi alumni UGM. Dan lagi-lagi menegaskan bahwa ijazah tersebut telah diserahkan ke tangan Bapak Jokowi langsung. Lalu apa masalahnya sekarang? Gimana nih? Komen-komen di bawah. Karena tidak mungkin ijazah itu bisa jadi asli ketika lembaga yang menerbitkannya tidak pernah mengakui ijazah tersebut. Jadi Yamaguchi sudah menyatakan bahwa tidak pernah menerbitkan ijazah tersebut. Oke, yang Nah, punya Rismon betul. maksudnya. Yang punya respon kedua-duanya gitu loh. S2 dan S3. S2 dan S3. Ini fakta yang sangat mencengangkan, teman-teman. Kalau UGM mengakui pernah mengeluarkan ijazah Bapak Jokowi, berbanding terbalik dengan si Rismon. Pihak Yamaguchi mengatakan enggak pernah mengeluarkan. Baik itu ijazah S2 maupun ijazah S3 daripada si Rismon. Pertama dulu, untuk memastikan keaslian ijazah daripada seseorang itu adalah menanyakan ke kampusnya. Apakah pernah mengeluarkan ijazah atas nama ini, dengan NIM ini, dan lain-lain. Kalau kampus mengonfirmasi iya, berarti ijazah tersebut asli. Sedangkan kalau kampus mengatakan tidak pernah mengeluarkan ijazah tersebut, ya sudah pasti ijazah tersebut abal-abal. Gimana nih teman-teman? Komen-komen di bawah. Ya, kita membawa dokumen yang terverifikasi dari Yamaguchi, kemudian bukti-bukti yang lain yang nanti akan kita serahkan seluruhnya ke penyidik. Jadi rangkaiannya dari awal sampai kita dapatkan yang dari Yamaguchi. Gitu. Jadi Roni Teguh bersama kawan-kawan ini teman-teman telah membawa bukti-bukti kuat dari hasil kunjungan ke Yamaguchi, Jepang. Gimana Rismon gak panik? Gimana Rismon gak ketar-ketir mendengar, melihat kalau rombongan Roni Teguh bersama Joshua Sinambela dan kawan-kawan langsung terjun ke Jepang, tepatnya di Yamaguchi. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini, jangan lupa ramekan kolom komentar di bawah ini.